Ya Allah ya Karim. Pangapunten, pangapunten. Saya bukan bermaksud mengklarifikasi, ndak. Saya ingin memberitahu kepada jamaah, terutama Zahir Mania, Habibidin ini sekarang juga lagi difitnah di medsos. Jadi ada beberapa konten yang menampilkan video Habibidin ketika kemarin bersolawat di DRW Skincare Purworejo. Itu potongan video Habibidin naik panggung, kemudian musofahah, salaman-salaman berjabat tangan dengan para kiai, para ulama, para tokoh, yang salah satunya ada Fadilatul Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Halwani dari Berjan Purworejo. Saya bicara karena saya juga hadir di majelis itu. Nah, itu video dipotong, dikesankan seolah-olah semua yang ada di atas panggung diajak jabat tangan sama Habibidin, tapi Kiai Halwani mboten diajak jabat tangan. Nun sewu, sedoyo diajak berjabat tangan kecuali Romo Yai Ahmad Halwani engkang mboten diajak jabat tangan. Padahal Romo Yai Ahmad Halwani niku rawuh transit sareng kalih Habibidin, naik ke atas panggung sareng kalih Habibidin, bahkan badhe ten panggung niku satu mobil sareng kalian Habibidin. Nggih ngendikan gayeng, ndak ada masalah apapun. Beliau bahkan Romo Yai Ahmad Halwani niku nderek solawatan diiringi Az-Zahir, ngaturaken tembang-tembang nasihat diiringi sama grup Az-Zahir, dan beliau maringi ijazah donga dateng Zahir Mania. Lho ngoten niku ten gene medsos betapa sombongnya Mas Bidin. Cobi, loh saya saksinya wong bareng sama saya kok. Makanya jenengan sakniki kalau mengikuti konten apapun di medsos harus betul-betul cermat, harus betul-betul teliti. Bukan hanya itu, Habibidin dituduh Syiah gara-gara menyenandungkan Madad ya Maulana ya Husain, Madad ya Abu Zainal Abidin, Madad 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 ya Maulana ya Husain. Matur suwun Gus. Nah, kenapa katanya itu madahnya kelompok Syiah? Ciri utamanya hanya mau mengakui Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Hasan Husain dan seluruh keturunannya. Nggak mau nerima dan nggak mengakui Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab. Lah, kupingmu apa enggak mendengar ketika beliau menyenandungkan ya Thaibah, ya Thaibah, ya Dawal. Coba nanti refnya gimana? Sayyidi ya Aba Bakrin. Tak kerungu kupingmu. Lah tadi Abu Bakrin, Umar bin Khattab juga disebut semua. Halo? Halo? Lu ngono dituduh Syiah. Kenapa? Enggak nyebut Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar. Padahal penjenengan juga biasa baca doa yang enggak nyebut Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, hanya nyebut Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Hasan Husain, sama puncaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu ijazahnya
Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari ketika ada bala, ketika ada bencana, ketika ada musibah. Ayo bareng diwaca. Li khamsatun. Bentar, yang ikut baca tak doakan barokah, utangnya lunas, akeh duite. Ayo ikut semua, yang ndak bisa, yang ndak hafal tolong pura-pura mangap-mangap ben pantes sekalian kita niat tolak bala. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo sareng. Li khamsatun utfi harral waba'il hatimah المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة. Coba li khamsatun, bagiku ada 5 orang istimewa. Utfi biha harral wabail hatimah, yang dengan 5 orang istimewa ini aku memadamkan panasnya neraka hutama. Ayo coba, siapa 5 orang istimewa? 1. Al-Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2. Wal Murtadha, maksudnya Sayyidina Ali Al-Murtadha radhiyallahu anhu. 3. 4. Wabnahuma, kedua putra laki-lakinya Sayyidina Ali, Hasan dan Husain. Terakhir kelima, wa Fatimah, Sayyidah Fatimah. Ada yang wal Fatimah, ada yang wa Fatimah. 5 yang disebut Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali, Hasan, Husain, Fatimah. Abu Bakar, Umar juga tidak disebut. Ini ku amaliyai wong NU. Mbuh kaya orang mudeng ngono diomongi ngene iki. Ngapunten, pangapunten. Nah, termasuk sekarang kredibilitas kiai juga dipertanyakan. Terlebih para penceramah, ini sedang diusulkan ada sertifikasi penceramah. Kalau nggak ada sertifikat nggak boleh naik di panggung, termasuk pemimpin majelis sholawat harus bersertifikat. Lebih-lebih gelar Gus, wah rame nih ndak karu-karuan. Halo, ada Gus, ada Agus, ada Gus-Gusan, ada Agus-Agusan. Yombo, ini hari yang namanya Agus itu kok ujiannya berat. Halo. Nah, setahu saya ini yang disebut Gus itu putranya kiai, keturunannya ulama, jadi bapaknya kiai, mbahnya kiai, buyut-buyutnya kiai, terus bisa ngaji, bisa mewarisi keilmuan dari orang tuanya, mbah-mbahnya, buyut-buyutnya. Ngono lho. Halo. Niku sak ngertos kula. Di Indonesia ini sebutan Gus itu untuk zuriyahnya ulama, putranipun kiai, saged ngaji, ngalim, menguasai berbagai macam disiplin fun dan keilmuan gitu. Makanya kalau saya klasifikasi, ya ini pendapat saya pribadi aja, jadi ibarat emas, Gus itu ada yang 24 karat. Jadi Gus 24 karat, bapaknya kiai, mbahnya kiai, buyutnya kiai, dan memang dia bisa ngaji. Ngono. Ada Gus 12 karat, aslinya bukan putranya kiai, tapi diambil menantu sama kiai. Akhirnya dia dipanggil Gus, sebab jadi menantunya kiai. Itu Gus 12 karat. Jadi maaf, ibarat emas, ada Gus yang 24 karat, ada Gus yang 12 karat, ada Gus yang hanya sekarat. Maksudnya nggak sampai 12 karat gitu loh. Nah, kalau saya nggak mau saya dipanggil Gus, ngono. Kiai saja saya nggak mau. Kenapa? Demi Allah,
saya sama sekali nggak standar kalau dipanggil kiai. Mulai dulu saya nggak pernah mau. Ya salahe wong-wong wae sing nyeluk. Menyandang gelar Gus itu nggak ringan, berat. Saya nggak mau dipanggil Gus dari dulu. Dan saya nggak bermaksud mengatakan maaf banget ya. Saya nggak mau dipanggil Gus itu. Engko ngene iki ya terus diarani sing pamer, sing sombong, sing piye ndak. Ini omongan dari hati insyaallah. Kalau saya mengatakan bapak saya bukan kiai berarti saya merendahkan bapak saya. Bapak saya yo kiai. Kiai ini wong kampung kono sing ngulangi ngaji wong kampung kono. Mbah saya yo ngulangi ngaji. Nah, kalau saya mengatakan bapak saya bukan kiai berarti saya merendahkan bapak saya sendiri. Halo? Yo kiai desa, kiai kampung. Lho ngene iki wis ora bener lah aku ngarani bapakku kiai desa. Anak durhaka iki jenenge. Lho nggih. Jauh lebih alim bapak saya daripada saya. Mau bapak saya kitab Jurumiyah itu hafal, Imriti hafal. Aku gak belas. Loh, nyun pangapunten. Nah, kalau saya dipanggil kiai malah nggak standar sama sekali. Jadi sekarang gini loh, apa sih gelar, apa sih titel? Yang dinilai Allah itu bukan gelar kita, bukan titel kita, bukan status sosial kita, bukan panggilan dan sebutan yang nempel pada diri kita. Bukan itu yang dinilai Allah, tapi kualitas kita, prestasi kita. Betul? Betul? Ya wis ngono wae, wis ora usah dawa-dawa, engko tambah blakrak tekan ngendi-ngendi. Ini saya hanya bermaksud menjelaskan kepada masyarakat bahwa kalau mengikuti konten apapun di medsos harus betul-betul cermat, harus selektif dan ekstra hati-hati. Kalau nggak tahu duduk permasalahan yang sebenarnya, mohon ndak usah ikut-ikutan komen. Arif dan bijaksanalah dalam bermedsos. Nambah-nambahi dosa mangke. Mending kita melihat kebaikan orang lain untuk kita ambil hikmahnya daripada kita melihat membesar-besarkan dan menyebar kejelekan orang lain. Dalam pandangan Allah belum tentu orang yang kita pandang jelek itu memang jelek dalam pandangan Allah. Mohon maaf, aku kok kangelan ngomong toh. Bisa jadi dalam penilaian Allah kita jauh lebih jelek daripada orang yang kita anggap jelek. Apalagi suka menyebar kejelekan dan aib orang lain. Hidup ini butuh dua cermin. Cermin pertama untuk melihat kejelekan kita sendiri. Cermin kedua untuk melihat kebaikan orang lain. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Sungguh sangat beruntung orang yang sibuk mencari kejelekan diri sendiri untuk diperbaiki sehingga dia nggak sempat mencari-cari kejelekan orang lain. Orang yang beruntung kata Rasulullah, orang yang sibuk mencari kejelekan diri sendiri untuk diperbaiki sehingga dia nggak sempat mencari-cari kejelekan orang lain. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir, khususnya Zahir Mania dimanapun berada, selalu dibimbing oleh Allah untuk meneliti kejelekan-kejelekan diri sendiri dan punya kemauan keras, kemauan kuat untuk memperbaiki. Nggak usah ngelihat kejelekan orang lain, mari kita lihat kebaikannya. Ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Internationally recognized live streaming video expert on live streaming best practices. فافرح ما دمت في الدنيا بالاحتفال به فإنك لو دخلت الجنة لابد أن تحتفل به عند كل باب فاسمه مكتوب فوق الأبواب. For Muslims, the holiest place in the world, birthplace of the Prophet Muhammad and home to the Kaaba, the focal point of all of Islam.